Halo, selamat datang kembali di Indo Web Class. Kali ini saya akan menjelaskan tutorial awal ya tentang web, yaitu tentang teks. Teks adalah tentunya elemen yang sangat penting ya dalam sebuah web, kecuali jika Anda ingin menampilkan hanya gambar. Oke, ada 7 elemen utama atau elemen yang umum digunakan sebagai teks, yaitu P, H1 sampai dengan H6. P ini adalah singkatan dari paragraf. Jadi jika Anda ingin menuliskan paragraf, Anda bisa, ya, saya katakan bisa ya, bukan harus. Anda bisa menggunakan elemen yang sudah ada di HTML, yaitu paragraf ini. Nah, heading adalah elemen yang digunakan untuk membuat sebuah tulisan bold. Dan HTML default sudah memberikan default 6 buah ukuran teks yang ada boldnya, yaitu dari heading 1 sampai heading 6. Heading 1 yang paling besar, heading 6 yang lebih kecil, bahkan lebih kecil daripada paragraf. Bagaimanakah hasilnya? Kita langsung coba save aja, Ctrl S di sini, dan kita cek di browser. Oke, inilah paragraf dan ini heading 6 ya, lebih kecil. Heading 5, heading 6, heading 3, 3, 2, 1. Oke, ini sebenarnya ada bold semua. Ini adalah kenapa bold, itu emang sudah default dari browsernya. Default dari HTML-nya ya. Jadi seperti itu. Jadi jika Anda ingin menggunakan sebuah judul yang bold, Anda nggak perlu capek-capek. Anda menuliskan dalam paragraf, terus nanti Anda paragrafnya, jika nanti Anda bisa cek nanti video tentang style ya. Anda set stylenya paragraf fontnya sekian yang gede, terus tambahin bold. Jadi Anda nggak perlu repot-repot seperti itu. Anda gunakan saja yang sudah default dari HTML-nya langsung. Itu lebih cepat, lebih gampang juga. Nah, kita akan langsung masuk ke langsung teks aja ya, paragraf di sini. Nah, mungkin Anda akan coba tanya, apa sih bedanya paragraf begini sama paragraf tanpa elemen? Oke, ini saya akan bilang non. Yang ini adalah paragraf 1. Oke, jadi non paragraf tanpa elemen paragraf. Kita save dan kita lihat. Bedanya adalah nggak nampak ya kan? Memang nggak nampak, tapi sebenarnya adalah dua elemen yang berbeda, baik secara struktural maupun secara penampilan. Nah, saya akan tunjukkan. Jika saya ingin membuat dua buah elemen paragraf, 1 dan 2, dan ini juga saya buat 2, non 1, non 2. Kita save, kita lihat hasilnya. Ya, terlihat beda. Ini nggak ada enter sama sekali, tapi ini di enter. Nah, itu bedanya elemen paragraf dan elemen tanpa paragraf. Jadi setiap elemen bahkan memiliki setiap elemen itu memiliki atribut default dari HTML. Memang bisa kita ubah atribut-atribut ini, seperti contohnya kalau paragraf, sekali kita tutup dia langsung otomatis enter. Sekali kita buka otomatis dia langsung enter. Jadi itu defaultnya. Sedangkan untuk image misalkan dia akan otomatis resize ke size image yang paling sesungguhnya gitu. Contoh misalkan jika Anda menggunakan table, ingin membuat tabel, elemen tersebut defaultnya memiliki border 1 pixel warna hitam, itu default. Jadi Anda bisa mengubah border itu bisa jadi 0 atau jadi 3 pixel, jadi lebih tebal, warnanya ingin warna jadi abu-abu, bisa. Semua elemen di HTML bisa kita ubah menggunakan namanya kita sebut dengan style atau atribut. Nah, tapi saya nggak akan jelaskan itu untuk sekarang. Saya lebih fokus ke paragrafnya sendiri. Nah, terlihat di sini ya, beda sekali ya, satu enter satu enggak. Ini karena paragraf seperti kata-katakan sudah memiliki default enter atau default page line break paragraf ini, sedangkan kalau kita nggak set ya browser juga nggak tahu ini elemen apa, jadi dia akan menampilkannya tanpa elemen. Nah, browser itu tidak mengindahkan atau nggak peduli tentang adanya white space. Jika Anda memiliki space yang panjang di sini, dia nggak akan peduli, nggak akan di apa-apain lah, dianggapnya cuma satu space aja. Jadi jika Anda menuliskan sebuah paragraf di sini ya, spasi banyak kan ya. Nah, kalau kita save, spasi cuma di atas sama sekali. Ya, itu memang defaultnya seperti itu, bukan jelek, emang ada keuntungannya. Jadi jika Anda nggak cukup halamannya, Anda ingin enter, ya dia nggak akan enter. Tapi ya Anda nggak perlu scroll kiri kanan seperti ini.
Oke, ribet kan? Anda coba scroll atas bawah aja. Itu kok salah satu keuntungannya. Dan bagaimana jika saya ingin enter? Nah, seperti yang saya katakan ini kan dianggap satu putih, satu layar, satu baris putih sampai ke sini. Jadi ini nggak dianggap enter. Kalau ingin Anda enter, Anda masukkan elemen enter. Elemen enter itu line break atau break, atau kita singkat dengan BR. Nah, khusus untuk elemen BR adalah salah satu dari banyak elemen di HTML yang tidak memerlukan elemen tag penutup. Jadi beda dengan body, head, paragraph. Di sini Anda bisa buka, Anda tutup, Anda buka, Anda tutup. Di break ini Anda nggak perlu buka, nggak perlu tutup. Ini sudah merupakan satu elemen buka dan tutup. Kenapa ya? Karena Anda tidak bisa memasukkan data apapun. Kok ini enter, kok ini perintah untuk enter, bukan perintah untuk mengirimkan data apa. Misalkan ada tulis teks di sini, seperti itu. Ini aneh, oke? Nah, tapi begini aja bisa. Tapi untuk valid, biasakan untuk menggunakan penutup seperti ini. Nah, ini adalah cara untuk menutup elemen yang tidak memerlukan tag penutup. Oke, jadi langsung ditutup di situnya. Oke, ini adalah elemen break namanya, elemen untuk mengganti baris. Jika kita save, Ctrl S, kita buka di browser, maka dia akan pindah baris. Nah, di sini terlihat ya bedanya. Kenapa paragraf seperti ini, kenapa non paragraf seperti ini. Seperti saya katakan, setiap elemen memiliki atribut. Nah, khusus untuk paragraf ini, dia sudah memiliki atribut default pada browser atau pada HTML itu sendiri, bahwa paragraf ini memiliki margin atas dan margin bawah. Ya, dia memiliki margin atas dan margin bawah. Makanya ini kenapa ada spasinya. Jadi ini bukan ada baris yang di sini tapi kosong, tapi memang ini nggak ada baris lagi. Hanya ada dua baris tapi ada pemisahnya. Sedangkan ini adalah elemen tidak dikenal oleh HTML. Jadi dia nggak ngambil atribut apapun karena HTML tidak mengenal elemen ini, tapi dia akan tetap menuliskannya sebagai teks. Nah, jadi dia nggak ada marginnya, nggak ada margin atas, nggak ada margin bawah. Sedangkan yang ini ada. Nah, sekarang coba bedakan jika saya menuliskannya seperti ini. Ya, ini adalah, ya kita coba berikan spasi yang beda ya. Kita berikan dua spasi supaya beda, pisah. Ini adalah dua buah elemen paragraf, sedangkan ini adalah satu buah elemen paragraf yang dipisahkan oleh sebuah enter atau sebuah break. Bedanya terlihat seperti ini. Oke, yang satu masih sama, yang satu seperti yang tadi bukan, tapi beda. Ini sudah menjadikan sebuah elemen paragraf di sini. Jadi mereka ada marginnya. Nah, bedanya adalah karena dia adalah elemen yang terpisah, maka dia memiliki margin atas margin bawah. Paragraf 2 pun ada margin atas margin bawah. Jadi mereka ada spasinya di antara paragraf 1 dan paragraf 2. Sedangkan karena ini dianggap sebagai satu elemen, maka ini jadi satu kotak ya, satu objek. Marginnya hanya ada di sini dan di sini. Karena ini satu objek, mereka tidak terpisah. Mereka hanya dipisahkan oleh sebuah elemen yang disebut elemen pemisah baris atau line break. Jadi di situ bedanya menggunakan kapan Anda ingin pindah paragraf atau ingin berada di paragraf baru tapi hanya ingin pindah baris. Nah, tentunya margin, style fontnya, size-nya, warna segala macam kita bisa ubah di dalam atribut. Tapi kita coba mulai ya, saya kayak masih punya waktu, kita coba aja ya. Kita masukkan elemen atribut. Atribut adalah tambahan data yang kita masukkan ke dalam sebuah elemen. Contoh di sini saya ingin warnanya jadi kuning. Ya, gampang. Kita masuk ke style, elemennya style, dan kita masuk atributnya, color. Colornya apa? Yellow. Oke, seperti itu. Ini adalah penulisan sebuah atribut. Atribut ini adalah style dan value-nya adalah ini. Nah, value style, sebenarnya style ini sendiri adalah file terpisah. Seharusnya kita akan bahas nanti di CSS, namanya Cascading Style Sheet. Tapi kita bisa embedded style singular atau banyak bahkan di dalam satu elemen seperti ini. Tapi nggak umum sih, tapi bisa dilakukan. Oke, kita nggak perlu penutup untuk atribut, jadi kita nggak perlu tulis lagi di sini.
ini adalah masih satu buah elemen paragraf, tapi mereka mengambil ada atribut tambahan stylenya yaitu yellow. Misalkan contoh lagi, atribut yang kedua paragrafnya stylenya red. Seperti itu. Kita tes dan jadi kuning, jadi merah. Oke, karena dia mengambil atribut warna. Nah, kalau kita mengubah fontnya juga bisa. Nama untuk atribut mengubah font, style tetap, value-nya adalah font size. Nah, atribut-atribut ini lengkapnya Anda bisa cek di W3 School atau di Google juga banyak sekali. Ada ratusan style untuk sebuah elemen dan beberapa style hanya bisa diimplementasikan di elemen tertentu dan beberapa tidak. Font size tentunya kita nggak bisa masukin warna di sini. Contohnya kita mau ubah jadi 16 pixel. Ada satuan-satuan ya di web, di pixel ini ada satuan pixel, ada satuan persen, ada satuan IM kalau teks ya. Tapi saya lebih terbiasa menggunakan pixel. Jadi kita save. Sekali lagi kita nggak perlu tutup style atau tutup atribut di sini. Ini ada satu elemen paragraf ya yang ada atribut stylenya. Dan kita set elemen font size 16 pixel. Sepertinya benar, kenapa nggak jalan ya? Font size. Oke, seharusnya berubah. Oh, karena saya menuliskannya di elemen yang sudah ada font size-nya. Jadi ini adalah tindakan yang bodoh ya. Saya coba yang lain deh, jangan color tapi mungkin line spacing, line height ya. Jadi mereka memiliki tinggi line height 20 pixel. Atau mungkin background color. Mungkin lebih kelihatan. Background. Oke, backgroundnya saya akan set red. Nggak perlu kutip. Oke, seperti itu. Oke, di paragraf. Oke, jadi mereka ada backgroundnya. Nah, style color background ini bisa diterapkan hampir di setiap elemen. Background bisa di setiap elemen kecuali elemen-elemen seperti break, ini nggak bisa. Jadi intinya adalah ini adalah atribut untuk teks, atribut untuk elemen, sorry. Ada banyak dan ada di luar style juga ada sendiri. Contohnya misalkan apa ya? Jika saya ingin membuat border, nah bisa. Atributnya adalah border. Kita set misalkan warna hitam, black, seperti itu. Kita coba tes apakah bisa. Belum nongol. Kita coba masukkan border 1 pixel. Nggak nongol juga. Oke, kayak border bisa untuk tabel ya. Saya kurang bisa mahir memberikan atribut-atribut style langsung di embedded di HTML code. Saya lebih senang menuliskan style-style ini di file terpisah yang kita sebut nanti dengan CSS. Saya akan jelaskan itu nanti di video selanjutnya, tapi intinya adalah Anda bisa memasukkan style jika terpaksa langsung ke dalam HTML code seperti ini. Walau saya nggak rekomen karena ada kekurangannya. Tapi lebih jelas nanti saya akan jelaskan, intinya adalah begitu. Lalu apa lagi yang saya ingin bahas? Break, paragraf. Oh ya, Anda tidak bisa memasukkan dua buah elemen teks pada konten yang sama. Contohnya di sini juga saya ingin memasukkan H1 di sini. Ini harusnya error dan mereka akan terpisah nanti otomatis. Seperti itu, lihat ya. Dia langsung otomatis terputus. Oke. Jadi kayak nggak beda. Dia otomatis langsung menutup tag paragraf di sini. Ya, akan ditutup otomatis kesannya dan akan mulai lagi di sini. Jadi Anda tidak bisa menggabungkan elemen ke dalam elemen yang sama-sama teks. Oke, sekian saja video saya tentang perkenalan elemen teks ini. Kita mungkin bahas lagi di video selanjutnya. Oke, dadah.